terkait kenapa neraka abadi. Ini mereka juga protes, kata mereka tidak adil. Gimana bantahannya? Bantahannya banyak. Bantahan pertama, sederhana kita bilang hukuman terhadap perbuatan bukan hitungan matematika. Bukan hitungan apa? Matematika. Tetapi berdasarkan beratnya apa? Perbuatan. Berdasarkan berat atau ringan pelanggaran. Saya tanya sama antum ya, sebagai contoh di dunia ini, di negara-negara kafir. Baik. Seseorang membunuh orang lain, dengan dalam 1 menit, dalam waktu 1 menit. Mudah. Ini apa namanya, Mang? Menembak orang butuh berapa menit? 1 detik terus mati. Dia dihukum seumur hidup. Waktu dia berbuat maksiat, ya, cuma sebentar. Dia bunuh orang dalam waktu 1 menit, 1 detik orang mati, nembak orang. 1 detik nembak. Di penjara hukumannya apa? Di penjara seumur hidup misalnya, di penjara bertahun-tahun. Jadi masalah di dunia saja kita paham bahwasanya masalah hukuman dan perbuatan bukan hitungan matematika, ya. Paham? Contoh lagi misalnya dalam hukum Islam, mencuri mungkin mencuri butuh 1 jam lah, dia jambret mencuri, ya. Butuh 1 jam misalnya. Dipotong tangan seumur hidup, ya enggak? Apa tangannya dipotong 1 jam saja? Dia tangan seumur hidup buntung, ya. Karena dia mencuri. Masuk rumah dia mencuri barang 1 jam. Mencuri bukan jambret, beda. Mencuri itu masuk suatu tempat, di situ ada tempat barang terjaga, kemudian dia bongkar jagaan tersebut, dia ambil, namanya mencuri. Maka hukumnya seumur hidup, ya. Maka di dunia saja bisa kita lihat bahwasanya hukuman itu bukan hitungan matematika. Paham tidak? Maka kalau kita bilang demikian, dikiaskan, maka demikian pula hukuman di akhirat. Ternyata Allah juga perinci. Ada yang dihukum temporer, dihukum bertempo. Ada yang abadi. Jadi tidak semua. Ada orang berzina dalam waktu yang lama tapi dia tidak abadi, padahal dia berzina lama. Tapi ada yang orang syirik sebentar abadi, karena hukuman itu tidak berdasarkan masa untuk bermaksiat tersebut, tapi dilihat dari besar dan kecilnya apa? Hukuman. Paham sampai sini? Tapi bantahan berikutnya, azan kah? Azan dulu, kita lanjut sebentar lagi. Sudah masuk azan? Lanjut sebentar. Bantahan berikutnya, biar selesai baru tanya jawab. Bantahan berikutnya, ya, bahwasanya dia kafir hanya 60 tahun misalnya, itu kebetulan karena umurnya segitu. Kalau umurnya 1000 tahun dia akan kafir juga 1000 tahun. Kalau umurnya 2000 tahun, 2000 tahun juga. Allah sudah sebut dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, walau ruddu la'adu lima nuhun an. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka penghuni neraka. Mereka bilang, kembalikan kami di dunia, kami akan beriman. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan dulu di dunia, mereka akan kembali kepada yang mereka dilarang. Paham? Sehingga Allahnya mengambil sampel mereka kafir dalam sebagian waktu, pada hakikatnya kalau mereka diberi umur abadi, mereka akan kafir juga abadi. Makanya cuma sampel doang. Maka ketika Allah hukum abadi tidak ada masalah, karena Allah tahu ini orang kalau dikasih waktu umur abadi dia bakalan kafir selamanya. Jadi tidak dikatakan Allah zalim. Ini sampel.
Paham atau tidak? Terus yang ketiga, bukankah Allah telah menjelaskan, Tuhan telah menjelaskan, mengingatkan hukuman ini? Allah sudah ingatkan enggak? Kalau kamu begini bakalan kekal, bakalan ada, sudah enggak? Ada. Kalau ada orang tidak sampai pada dia berita ini, dia diberi uzur. Dia akan diuji oleh Allah di hari kiamat kelak. Kamu tidak bisa alas-alas kalau sudah disampaikan kok. Dan juga sebaliknya, bukankah yang keempat, bukankah sama, bukankah sisi yang lain, jika kamu beramal soleh, bertempo, surga juga abadi? Ya tidak? Sama. Ya Allah kasih pilihan. Allah juga tidak balas kebaikan 60 atau 60 juga. Tapi Allah balas surga dengan apa? Abadi. Berarti apa salah Allah? Apa tidak adilnya Tuhan? Pilihan. Kamu begini sudah ada pilihannya ya. Sudah ada pilihannya. Jadi ini bantahan terhadap mereka yang mempersoalkan neraka abadi atau tidak.